Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup pemuda Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Salam Indonesia gila gemilang. Hari ini tanggal 11 Mei 2024. Saya yakin 11 Mei di 2030, di 2035 dan 40, maka yang hadir duduk di sini akan menjadi pemimpin besar di negara ini. Kalau teman-teman tidak bisa menjadi gubernur di sini, maka jadilah gubernur di tempat lain. Jadi bupati, jadi pejabat negara, jadi pengusaha, jadi politisi. Maka atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia Raja Nusantara mengucapkan terima kasih atas undangan, atas sambutan yang luar biasa dari DPD GMPR NTB ini. Saya melihat DPD GMPR NTB ini luar biasa, terutama Ketua DPD GMPR NTB, Abangda Saudara Rindon, Saudara Rindawanto Effendi, yang mempunyai gagasan besar, mempunyai pengaruh besar di kalangan mahasiswa dan pemuda di Nusa Tenggara Barat ini. Beliau sebagai tokoh sentral mahasiswa dan pemuda, beliau juga sebagai pengusaha muda, sebagai entrepreneurship. Maka beliau sebagai panutan para mahasiswa dan pemuda di Nusa Tenggara Barat ini. Terima kasih Bangda Ketua DPD telah mengundang dan mensukseskan acara pelantikan ini. Kemudian Sekjen DPD GMPR NTB Adinda Muhammad Jailani yang telah menjadi ketua panitia, telah berjuang dan sukses acara ini. Kemudian Bendara DPD GMPR Abangda Mustaqim, terima kasih. Kemudian Sekretaris Panitia Villa telah mensukseskan juga di sini, ada Bangda Haji Suhaili, Bang Drep jalannya. Terima kasih teman-teman di sini. Kemudian Bapak Gubernur atau PJ Gubernur NTB yang telah diwakili oleh Abangda Kakanda Abangda Ruslan Abdul Ghani MSI sebagai Keskopo. Mulai dari utusan dari beliau, kita juga sering di Jakarta ketemu Bang Ruslan. Kemudian utusan dari Kapolda Abangda Dwi Indra, Kombes Dwi Indra, Kombes Pol Dwi Indra Laksmana SIK MSI. Terima kasih Abangda telah menyempatkan hadir walaupun banyak agenda di DB ini. Kemudian dari Subdit juga hadir, terima kasih. Kemudian dari Pembina GMPR ada Haji Suhaili, ada Abang Dedet, Bang dari BLK. Intinya semua tamu undangan yang hadir di sini saya ucapkan terima kasih. Utusan dari partai politik, utusan dari GMNI, PBN, HMI, dan kami, dan utusan OKP dan Cipengkus yang hadir hari ini, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih juga kepada seluruh penyelenggara panitia GMPR NTB ini. Yang jelas hari ini saya sangat bahagia sekali. Saya sangat terharu melihat perjuangan kader-kader GMPR NTB yang telah mampu membentuk dan memberikan perjuangan besar kepada masyarakat NTB ini. GMPR NTB telah banyak memberikan bukti-bukti besar kepada masyarakat NTB, telah memberikan apresiasi, telah membawa aspirasi masyarakat NTB kepada nasional. Maka adalah poin ber-GMPR ini. Oleh sebab itu, pertama-tama marilah kita senantiasa ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah
memberikan kita kesehatan, kemuliaan, kebersamaan. Kemudian kita harus berselawat kepada baginda Nabi SAW yang telah memberikan kita kemuliaan. Asbab beliau kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka oleh sebab itu, dalam pidato saya ini, saya harus mulai dengan alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka saudara-saudaraku, seluruh pengurus DPD GPRI NTB dan seluruh kader GPRI Indonesia ini, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat datang dari Jakarta hanya untuk menghadiri pelantikan DPD GPRI ini. Walaupun agenda di Jakarta banyak sekali, kita beberapa kunjungan dan beberapa audiensi dan pejabat negara. Intinya GPRI sudah membangun komunikasi, sudah membangun kerjasama dengan Istana Negara, dengan Kapolri, dengan lembaga-lembaga negara, kementerian lembaga negara, semua kita sudah membangun komunikasi. Karena GPRI ini sudah berumur 10 tahun lamanya. Kita berjuang di negara ini, berbagai macam GPRI telah buat di negara ini. GPRI telah menciptakan Kongres Pemuda Asia Afrika di Bandung pada tanggal 22 April 2015. Setelah itu diikutilah Kongres Asia Afrika. Setelah itu GPRI telah menjadi inisiator berdirinya Kongres Pemuda Asia Afrika di Bandung yang menjadi Asia Afrika Youth Government. GPRI sudah menjadi inisiator salah satu pemuda OKI di nasional dan internasional. GPRI juga tergabung dalam KMP dan mahasiswa dan pemuda ASEAN dalam AMSA. GPRI juga tergabung dalam KMP nasional, dan GPRI menjadi binaan dari lembaga negara seperti Mabes Polri, Menpora dan segalanya di Istana Negara. Karena GPRI sangat baik untuk berkomunikasi. GPRI membangun komunikasi lintas organisasi nasional. Kami telah membangun berbagai macam seminar-seminar nasional. Kami telah membangun daripada konsorsium dan pertemuan-pertemuan besar di negara ini. Selamat datang dari kawan-kawan LMD, PRD, pegawai. Artinya GPRI ini adalah organisasi nasional yang punya gagasan konsep besar bernegara, yaitu gagasan mewujudkan masa depan Indonesia gilang gemilang. GPRI adalah sebuah organisasi besar di mana kita menuangkan pikiran-pikiran kita. GPRI adalah untuk bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran Bung Karno, menerjemahkan pikiran-pikiran Bung Hatta. GPRI menerjemahkan, mengaplikasikan visi-visi besar bangsa Indonesia. Maka dengan GPRI ini mampu mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. GPRI bersinergi dan membangun lintas organisasi nasional. Maka dengan kehadiran GPRI ini kita bisa membantu, kita bisa mengkader generasi-generasi ke depan. Di GPRI ini adalah laboratorium untuk di mana kita mencetak generasi-generasi yang akan memimpin bangsa Indonesia ini. Apakah saudara-saudara siap menjadi pemimpin bangsa ini? Siap. Apakah saudara-saudara siap menjadi orang yang sukses di bangsa ini? Siap. Apakah saudara-saudara ingin terhormat di negara ini? Siap. Apakah saudara-saudara ingin mulia di negara ini? Siap. Maka dengan kehadiran saudara-saudara di GPRI ini, Anda sudah menjadi orang-orang yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Amin, amin. Kenapa GPRI harus hadir di negara ini? Karena GPRI mampu mengakomodir mahasiswa, semua agama, semua suku. GPRI mampu mengakomodir tidak hanya mahasiswa, tapi pemuda desa, pemuda nelayan,
pemuda petani yang tidak mampu kuliah, tidak mampu sekolah di daerah-daerah, di cabang-cabang, di pelosok-pelosok, maka dengan GPRI hadir, mereka bisa bergabung di GPRI, mereka bisa berkarya, mereka bisa berbicara, mereka bisa menulis, mereka berkomunikasi. Itulah tugas GPRI, menghargatkan bangsa dan pemuda yang tidak mampu kasta dalam begini. Maka dengan GPRI mendirikan kasta-kasta yang ada di daerah-daerah di pelosok desa. Itulah tugas GPRI. Kenapa? Karena OKP-OKP yang lain, organisasi-organisasi yang lain hanya mengakomodir mahasiswa di kampus-kampus. Tapi GPRI tidak hanya mengkader di kampus-kampus, tapi dia mengkader mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda desa. Pemuda-pemuda yang tidak mampu kuliah, tidak mampu pendidikan lebih tinggi, maka GPRI akan mengkader dia menjadi kaderisasi pendidikan desa, pendidikan pelosok. Itulah tugas GPRI. Apapun keinginan masyarakat, apapun masalah rakyat Indonesia, apapun permasalahan bangsa, apapun permasalahan rakyat kita, masyarakat kecil kita, mereka tidak bisa misalnya mereka tidak bisa mengatur kehidupannya di daerah-daerah desa-desa, tidak mengerti dengan birokrasi, tidak mengerti dengan APH kepolisian, tidak mengerti dengan birokrasi negara, maka GPRI hadir memberikan solusi, memberikan konsultan, memberikan bimbingan kepada mereka melalui lembaga hukum dan segalanya. Maka apapun masyarakat yang bermasalah hukum apapun itu, maka GPRI sebagai solusi kebangsaan. Terima kasih, merdeka!